Kita lanjutkan dulu untuk pencarian akar persamaan dari persamaan yang nonlinier dengan menggunakan metode tertutup. Jadi kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar pencarian akar persamaan itu dengan menggunakan metode diseksi, salah satu metode tertutup. Hari ini kita akan belajar metode yang lain, yaitu yang dikatakan dengan metode regula falsi. Prinsip dasarnya kalau metode tertutup, saya ulang kembali ya. Jadi pencarian akarnya di sini, ini dua nilai awal yang kita ambil, yang kita akan gunakan, itu harus memenuhi syarat bahwa nilai fungsinya berubah tanda, berbeda tanda. Karena secara ini dasar dari pemikiran di metode tertutup ini, kalau saya punya fungsi di mana nilai fungsinya itu berubah tanda, maka di antara dua nilai X yang ada di situ, ini akan minimal kita bisa dapatkan satu akar. Jadi ini berdasarkan fakta bahwa kalau kita dapat nilai fungsi itu di mana dia berubah tanda, maka di antara nilai X dari dua fungsi tersebut, pasti minimal kita bisa dapatkan satu akar. Nah, kenyataannya memang kalau saya punya akar, ya akar di sini, maka nilai fungsi di antara akar ini pasti dia akan mempunyai nilai fungsi yang tandanya berlainan, satu positif, satu negatif. Sehingga kalau kita menggunakan metode tertutup, yang Anda butuhkan adalah dua nilai X, di mana dua nilai X ini mengurung akar. Nah, mengurung akar ini kita lihatnya dari mana? Yaitu dari tanda fx-nya, yang satu positif, satu negatif. Itu prinsip dari metode tertutup. Di metode regula falsi, yang akan kita pakai untuk pendekatan itu berbeda dengan yang di metode biseksi. Kalau biseksi itu kan bagi dua. Jadi nilai XL ditambah XU dibagi dengan 2. Itu untuk pendekatan metode biseksi. Kalau metode regula falsi, pendekatannya itu adalah menentukan sebuah persamaan garis lurus. Jadi garis lurus yang melalui dua buah titik, sebut aja ini ya, XL, FXL, yang di sini ini sebut aja XU, FXU, saya tarik sebuah garis lurus. Nah, perpotongan garis ini terhadap sumbu X, itu yang akan menjadi pendekatan kita, menjadi XR-nya. Jadi, persamaan yang akan kita pakai, Anda buat garis lurus dulu. Masih ingat ya, persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik. Sebut aja melalui titik XL, FXL dan XU, FXU. Maka ini yang akan kita punya, persamaan garis lurusnya. Diketahui juga bahwa tadi garis ini kalau memotong sumbu X, maka kita sebut aja sumbu X ya, perpotongan dengan sumbu X itu adalah XR. Berarti karena dia memotong sumbu X, maka FXR-nya ini sama dengan 0. Jadi memotongnya di titik XR, 0. Anda masukkan pada persamaan ini. Kita masukkan Y-nya 0, dengan X-nya adalah XR, kemudian kita cari XR-nya karena tujuannya mau mencari pendekatan dari XR, kita peroleh bahwa XR ini akan kita peroleh dari XU dikurangi dengan FXU kali XL min XU dibagi dengan FXL dikurangi dengan FXU. Ini adalah rumusan untuk melakukan pendekatan nilai akar dari suatu persamaan nonlinier dengan menggunakan metode regula falsi. Nah, kalau secara algoritmanya itu sama persis seperti metode biseksi yang kemarin. Jadi yang pertama Anda menentukan dua tebakan awal yang mengurung akar, sebut aja XL dan XU. Kalau dia mengurung akar, maka syaratnya nilai fungsinya kalau saya kalikan FXL kali FXU, hasilnya adalah lebih kecil daripada 0. Perbedaannya di sini adalah pada langkah yang kedua.
Jadi langkah kedua untuk menghitung pendekatannya, XR-nya tidak menggunakan seperti metode biseksi lagi, tapi pakai pendekatan yang kita dapatkan di sini. Ini tadi dari persamaan garis lurus ya, yang melalui dua buah titik tadi. Terus selanjutnya kita evaluasi. Cara mengevaluasinya sama seperti metode biseksi. Jadi cari FXL kali FXR lebih besar daripada 0, maka pada iterasi yang selanjutnya XL itu akan sama dengan XR. Kalau FXL kali FXR lebih kecil 0, maka pada iterasi berikutnya XU itu sama dengan XR. Namun kalau FXL kalikan FXR itu sama dengan 0, maka kita hentikan proses iterasinya, karena di sini pasti kita sudah langsung dapatkan akar yang dimaksud. Itu mengevaluasinya. Nah, proses yang kedua dan ketiga ini kita ulangi terus sampai dengan iterasi berhenti yang dikehendaki. Ada berapa? Untuk kriteria berhentinya, di sini kita punya ada 3, yaitu berdasarkan digit signifikan, berdasarkan maksimum iterasi, atau berdasarkan juga nilai mutlak dari fungsi yang lebih kecil dari bilangan yang cukup kecil. Ya, jadi dari 1 di antara 3 yang ada ini. Ini kurang lebih metode regular Falsi. Jadi kalau dilihat secara garis besarnya hampir sama seperti metode biseksi, cuma yang membedakan itu adalah untuk pendekatan XR-nya saja. Ya, yang berbeda di situ. Oke, sebagai contoh ini. Sebagai contoh, misalkan saya punya fx sama dengan x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 10. Ini seperti soal yang di biseksi kemarin ya. Tentukan salah satu akar dari fx dengan menggunakan metode regular Falsi sampai dengan 2 digit signifikan. Jadi ini kita pakai soal yang sama saat Anda mengerjakan dengan menggunakan metode biseksi. Maka langkah awalnya itu adalah menentukan tebakan awal. Berapakah nilai yang harus saya masukkan, Bu? Terserah. Selama Anda masukkan nilai X, fx-nya terdefinisi. Jadi mau dimasukkan berapapun boleh. Ini saya mulai dari 0. Kalau X-nya 0, nilai fx-nya min 10. Saya perlu 1 lagi, saya coba ini. Saya coba X-nya sama dengan 1. Ternyata fx-nya sama dengan min 4. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, apakah boleh dua nilai ini, X sama dengan 0 dan X sama dengan 1, itu saya pakai sebagai tebakan awal pada metode regular Falsi. Boleh atau enggak boleh? Oh, kok ini kok F0 ya? Ini harusnya F1 ini. Sebentar. Ini harusnya F1. Ya, jadi kalau kita lihat ternyata nilai fungsi dari dua nilai yang ada ini kita dapatkan nilai fungsinya sama, yaitu sama-sama negatif. Nah, karena sama-sama negatif ini, maka Anda tidak boleh menggunakan tebakan awalnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Karena tadi kalau regular Falsi, syaratnya kan dua nilai fungsinya harus berubah tanda atau beda tanda. Saya cari lagi saat X sama dengan 2. Ternyata F2 sama dengan 18. Nah, kalau ini sudah saya dapatkan, maka ini saya bisa peroleh bahwa salah satu tebakan awal itu adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Kalau saya ambil X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, apakah boleh, Bu? Boleh. Karena nilai fungsinya berubah tanda. Ya, tapi di sini saya ambil saat X-nya sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Jadi di antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 itu minimal ada 1 akar. Kita hitung iterasi yang pertama. Jadi saya ambil di sini XL-nya sama dengan 1, XU-nya sama dengan 2. Maka di iterasi 1 saya akan hitung XR.
di mana pada metode regulavalsi XR itu sama dengan XU dikurangi dengan FXU dibagi FXL min FXU dikalikan dengan XL min XU. Itu nilai di iterasi pendekatan untuk iterasi yang pertama. Kita masukkan. Nah, saya dapatkan XN-nya adalah 1,18181818 dan seterusnya. Saya pakai 8 digit di belakang koma. Ya. Terus dari sini apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah menghitung FXR. Loh, kriteria berhentinya bagaimana? Karena kriteria berhentinya itu adalah angka signifikan, maka di iterasi yang pertama kita belum bisa menghitung nilai epsilon A. Ya, belum bisa kita hitung. Jadi mau tidak mau Anda harus lakukan iterasi yang kedua. Pada saat kita mau melakukan iterasi kedua, maka kita perlu tahu nilai FXR. Ini. Saya masukkan, saya dapatkan FXR-nya adalah min 1,36589034. Ini di iterasi yang pertama ya. Jadi tadi kriteria berhentinya sampai 2 angka signifikan, berarti ini harus berhenti saat nilai epsilon A itu lebih kecil daripada 0,5%. Terus XR-nya dihitung dengan rumusan itu. Tapi dari iterasi yang pertama kita sudah dapatkan. XL-nya 1, XU-nya 2, XR didapat ini 1,81818181. Masing-masing nilai fungsinya juga sudah dihitung. Nah, kalau dari hasil ini pada iterasi yang kedua nilai XR ini nanti akan menggantikan mana? XL atau XU? Kita lihat pada nilai fungsinya. FXR bernilai negatif. Maka di iterasi yang kedua, kita lihat ini yang bernilai negatif dari FXL dan FXU itu adalah di FXL. Maka pada iterasi kedua nanti nilai XR ini akan menggantikan nilai XL. Jadi nilai XL-nya adalah nilai XR yang ada di iterasi pertama, nilai XU-nya tetap tidak berubah. Ya, posisi dari FXL dan FXU kita hitung ya, dari iterasi yang di atasnya kita dapatkan seperti ini. Dari 4 nilai yang kita ketahui, selanjutnya Anda hitung XR. XR dihitung dari mana? Dari rumusan ini, karena kita pakai regulavalsi. Dihitung, dimasukkan, XU-nya 2, FXU-nya 18, FXL-nya ini min 1,36589034, FXU-nya 18, XL-nya adalah 1,1818118 dengan XU-nya adalah 2. Kita hitung. Dapat angkanya. Ya, dapat angkanya. Kemudian kita lihat nilai epsilon A-nya. Dilihat dari mana epsilon A itu? Epsilon A itu kita hitung dari pendekatan sekarang, dikurangi pendekatan sebelumnya, dibagi pendekatan sekarang, kalikan 100%. Jadi dari sini saya dapatkan nilai mutlak dari epsilon A itu adalah 4,6555 sekian persen. Masih lebih besar daripada 0,5%. Sehingga Anda harus melakukan iterasi yang ketiga. Nah, sebelum kita melakukan iterasi ketiga, maka nilai FXR di sini harus kita ketahui. Karena nanti di iterasi ketiga, XR ini harus menggantikan XL atau XU. Jadi ini kita hitung, dapatnya nilainya ini, saya perlu tahu tandanya aja di sini. Tandanya negatif, berarti pada iterasi yang ketiga, XR akan menggantikan XL. Karena FXL juga bernilai negatif. Jadi di iterasi yang ketiga, ini XL-nya sama dengan XR,
XU-nya tetap seperti yang sebelumnya, 2. Nilai fungsi masing-masing sudah ada yang sebelumnya, Anda tinggal menghitung XR dengan rumus ini. Dihitung, ketemu angkanya, terus selanjutnya apa? Sama seperti tadi, hitung epsilon A-nya dulu. Dihitung epsilon A, pendekatan sekarang, kurangi sebelumnya, dibagi pendekatan sekarang kali 100%. Ini dapat 1,38 sekian-sekian persen. Oh, masih lebih besar daripada 0,5%. Berarti kita harus lakukan iterasi yang keempat. Sebelum Anda lakukan iterasi yang keempat, hitung dulu FXR-nya. Dihitung. Oh, ketemu negatif. Berarti di iterasi yang keempat, XL akan sama dengan XR. Ketemu, ini. XU-nya tetap. Nilai fungsi masing-masing sudah ada. Anda hitung XR-nya. Hitung XR, kemudian dicek lagi nilai epsilon A. Dicek lagi nilai epsilon A. Oh, ternyata di sini saya dapatkan nilai epsilon A itu sudah lebih kecil daripada 0,5%. Kan ini ketemunya 0,39%. Sehingga dari sini kita hentikan proses perhitungan kita, stop. Maka akan Anda dapatkan salah satu akarnya adalah X sama dengan 1,26154605. Itu kenapa kok 1,2-nya itu ditebeli, Bu? Ya, karena tadi kriteria berhentinya sampai dengan 2 angka signifikan, artinya minimal kita yakin 2 digitnya yang di sini itu sudah benar. Jadi minimal 2 ya, bisa lebih, tapi kita nggak berani ngomong. Yang benar-benar kita sudah yakin kebenarannya adalah 2 digit yang pertama, yaitu 1,2. Jadi akarnya pasti 1,2 sekian-sekian-sekian. Nah, sekian-sekiannya itu yang kita belum yakin. Ini kurang lebih menyelesaikan akar persamaan dengan menggunakan metode regula falsi. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Harusnya gampang ya. Maksudnya sama sih dengan metode biseksi kemarin. Yang membedakan hanya rumusannya saja. Nah, biasanya, ini saya bilang biasanya, karena ini tidak selalu benar gitu ya. Kadang itu terjadinya sama. Dengan menggunakan metode regula falsi ini, proses konvergennya itu cepat dibandingkan metode biseksi. Ya, jadi kalau kita lihat pendekatan yang paling gampang itu ya benar-benar hanya biseksi itu aja. Tinggal ditambah bagi 2, tambah bagi 2. Fungsinya di sini pun nilainya kita cukup benar-benar hanya tahu plus dan minusnya saja. Kalau biseksi, karena tidak kita gunakan untuk proses perhitungan. Ya, jadi sederhana banget biseksi itu. Maksudnya mudah ya komputasinya gitu. Cuma memang proses konvergennya jadi lama kalau biseksi. Nah, di regula falsi ini memang hitungannya lebih kompleks dibandingkan biseksi, cuma biasanya mereka lebih cepat konvergen dibandingkan dengan metode biseksi. Ya, seperti yang kita punya ini saja sih. Minggu yang lalu dengan soal yang sama, dengan tebakan awal yang sama, kalau kita pakai metode biseksi, ternyata Anda perlu sampai iterasi ke-8. Sorry. Tapi yang sekarang, dengan menggunakan metode regula falsi, ternyata kita cuma perlu sampai dengan iterasi yang keempat untuk mendapatkan salah satu akar yang dimaksud dengan tebakan awal yang sama ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau dibahas dulu? Ya. Ini metode tertutup ini berarti lebih apa ya? Jadi jelasin lagi nggak? Ya. Kalau pada metode terbuka, untuk tebakan awalnya ini
dia akan perlu 1 atau 2 tebakan awal dan tidak perlu mengapit akar. Jadi bebas ya. Bebas. Kok ada 1 atau 2 tergantung dari metode yang kita pakai nanti. Tapi namanya saja metode terbuka. Kalau tertutup tadi sudah ada garansinya. Kalau Anda ngambil 2 nilai itu, pasti di antara 2 nilai X dengan nilai fungsinya yang berubah tanda, di dalamnya situ pasti ada akar. Itu sudah ada garansinya. Jadi pasti Anda akan dapatkan akarnya. Tapi kalau di metode terbuka, ini karena tidak harus mengurung akar, maka ada kemungkinan hasil yang kita peroleh ini nanti akan menjauhi dari akar yang dicari. Atau dengan kata lain, ini kita sebut sebagai kondisi yang divergen. Nah, tapi misalkan ternyata yang hasil kita peroleh ini yang konvergen, biasanya proses iterasinya lebih sedikit dibandingkan dengan metode tertutup. Ya, jadi biasanya, tapi tidak selalu ya. Biasanya, ada kata-katanya biasanya. Biasanya dia akan lebih sedikit dibandingkan dengan metode tertutup. Nah, ini nanti kita akan bicarakan 3 metode dari metode terbuka, yaitu metode second, iterasi 1 titik, dan metode Newton-Raphson. Hari ini kita bicara metode second. Minggu depan kita akan bicara metode iterasi 1 titik dan metode Newton-Raphson. Jadi gitu ya perbedaannya. Kalau metode tertutup, makanya ngomongnya tertutup, karena saat Anda menentukan nilai awal itu dia harus mengurung akar, jadi nutup akar. Dilihatnya dari 2 nilai fungsi yang saling berbeda tanda. Kalau di metode terbuka ini, saat kita mencari tebakan awalnya bebas. Tapi dengan kondisi yang seperti itu, memang bisa jadi nanti hasil yang akan Anda peroleh ini akan menjadi tidak ketemu akarnya, jadi akan ketemu kondisi yang divergen. Kita bicara yang pertama hari ini adalah metode second. Metode second itu sebenarnya prinsipnya hampir sama kayak metode Regula-Falsi. Jadi di sini Anda harus mencari 2 tebakan awal, di mana 2 tebakan awal, sebut aja X0 dan X1 ini tidak harus mengurung akar. Tidak harus mengapit akar, boleh bebas gitu ya. Nanti pendekatannya itu sebenarnya ya hampir sama seperti saat kita mencari dengan metode Regula-Falsi. Jadi pendekatannya dengan menggunakan ini. Ya, sebut aja kan 2 titik awal tadi kita sebut sebagai XI-1, FXI-1, dan XI, FXI. Nah, Anda masukkan ke dalam sini. Dia memotong di sumbu X, sebut saja titik XI plus 1,0. Karena memotong sumbu X, maka nilai Y-nya kan sama dengan 0. Fx-nya pasti 0. Kita masukkan. Nah, ini rumusannya. Jadi kalau Anda lihat kan memang hampir sama ya. Seperti pada metode Regula-Falsi, rumusan yang kita peroleh. Cuma algoritma yang kita punyai itu sedikit berbeda. Oh, kok nggak ada ini, nggak dituliskan. Jadi yang pertama, Anda menentukan tebakan awalnya dulu ya, X0 dan X1. Kemudian hitung pendekatan akarnya dengan rumusan yang ada ini. Terus langkah yang ketiga, itu Anda ulangi langkah pertama, tapi nilai X-nya berubah. Jadi kalau awalnya itu, saya tuliskan di sini aja. Jadi kalau di iterasinya itu gini. Kalau metode second ya, ini sedikit berbeda dengan metode Regula-Falsi. Ini XI-1, ini XI, ini FXI plus 1, ini masing-masing fungsinya.
Nah, kalau di iterasi yang pertama, tadi kita sebut ini sebagai X0, gini ya tadi ya, tepakan awalnya X1. Misalkan nih, ini saya sebut sebagai X2. Ya, masing-masing fungsinya dicari lah ini ya. Karena kita nggak lihat nilainya positif atau negatif, pokoknya Anda cari aja. Nah, nanti di iterasi kedua, kalau ternyata satu iterasi ini belum bisa memenuhi kriteria berhenti, kan Anda lakukan iterasi yang kedua. Di iterasi yang kedua, ini tinggal kita gantikan. XI-nya ini menjadi XI-1, ini X1. Yang di sini ini akan menjadi XI, berarti ini akan menjadi X2. Posisinya di sini. Terus yang ketiganya ini ya Anda cari lagi dari rumusan yang ada di sini. Fxi plus 1 misalkan ketemu di sini X3. Nah, masing-masing dicari fungsinya. Kita perlu tahu kalau yang ini karena apa? Untuk mencari nilai X itu kan Anda perlu nilai fungsi yang ada. Nanti pada iterasi yang ketiga, misalkan kita memang perlu tahu iterasi yang ketiga, perlu kita lakukan, maka yang terjadi yang X2 ini pindah menjadi Xi-1. Yang X3 ini akan menjadi Xi. Ini dicari, dapat, misalkan aja di sini ketemu X4. Dan seterusnya. Jadi proses iterasinya itu begitu seterusnya sampai kita dapatkan kriteria berhenti sesuai dengan kriteria berhenti yang diinginkan. Mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Jelas ya perubahannya ya. Jadi beda, kalau dengan metode tertutup tadi sedikit berbeda. Ya ini yang hampir sama kan regula falsi. Kalau regula falsi tadi berubahnya, XR-nya tadi itu akan menjadi X yang mana itu kan Anda lihat dari nilai fungsi. Kalau yang ini enggak, dia berubahnya tinggal ke sebelahnya. Jadi kalau pas turun ini ya turun dari sini. Yang XI per 1 menjadi XI. Nanti kalau pada iterasi selanjutnya gitu, yang XI ini menjadi XI-1, XI plus 1 menjadi XI, demikian seterusnya. Itu dengan menggunakan metode secant. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk metode secant. Kriteria berhentinya sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini sekarang kita coba soal yang masih sama dengan metode secant. Ya, dengan menggunakan metode secant. Ini saya sih tujuannya sebenarnya mau memperlihatkan, tapi artinya gini, tadi kan kalau metode secant, metode terbuka itu tidak harus mengurung akar kan gitu ya. Jadi tidak harus ngurung akar. Boleh ngurung akar, boleh enggak gitu. Nah, di sini untuk melihat dari soal yang sama gini, untuk melihat apakah betul metode terbuka itu lebih baik daripada metode tertutup dalam artian kalau konvergen itu lebih cepat, saya pakai tebakan awalnya yang sama. Nilai awalnya saya ambil 1 dan 2 supaya sama dengan regula falsi tadi. Tadi kan sudah dihitung ya. F0-nya min 4. Oh, kok F0 lagi? Ini F1 ya ini ya. Bentar. Yang ini F1 harusnya. Ini adalah sini. Ini F1. Oke. Ketemu. Terus dari sini kita lihat iterasi pertama itu kita hitung dari rumusan menggunakan metode secant, hampir sama dengan regula falsi. Ya, cuma di sini nggak pakai XL, XU, tapi XI dan XI-1. Ini yang kita dapatkan. Saya masukkan aja, kali tadi pakainya kan X0, X1.
Maka saya peroleh, saya masukkan hasilnya masih sama 1,1818181818. Nilai fungsinya juga sama. Sehingga kalau saya tabelkan ini masih sama angkanya seperti yang regula Falsi. Kita belum bisa menghitung nilai epsilon A. Maka langkah kedua, nah ini yang sedikit berbeda sudah. Langkah kedua, untuk mendapatkan nilai XI plus 1, maka nilai XI min 1 dan nilai XI itu kita dapatkan dari nilai XI dan XI plus 1 dari iterasi sebelumnya. Jadi di sini awalnya Ini satuannya apa nih, Bu? apa, Nak? Kenapa? Soalnya untuk Soalnya fungsinya, kenapa? Bu, maksudnya fungsi. Ya tadi, yang slide sebelumnya tadi loh, Nak. Tadi nggak diperhatiin yang slide sebelumnya. Nah, saya harus balik lagi kalau gini. Fungsinya yang tadi itu loh. Nah ini loh fungsinya. Ini loh fx-nya. Dilihat baik-baik ya, karena kalau saya sudah ke belakang balik lagi ke sini nanti itunya rada susah, berkali-kali harus klik. Sudah dilihat baik-baik fx-nya. Ini toh, Bu, x kubik plus 5x kuadrat minus 10. Iya, betul. Oh, oke, Bu. Oke. Ya, tadi dari mana, Rek? Iterasi 1 tadi dapat ya, nilai xi plus 1-nya ini. Nilai fxi plus 1-nya dapat yang di sini. Saya bawa ke tabel. Karena di iterasi 1 kita belum bisa menghitung epsilon A, ya jangan dihitung dulu gitu ya. Terus selanjutnya Anda harus menentukan iterasi yang kedua. Pada iterasi yang kedua ini, di iterasi yang kedua, nilai xi min 1 dan nilai xi itu kita dapatkan dari nilai pada iterasi yang pertama. Jadi di iterasi yang pertama ini artinya ini. Awalnya kan yang di iterasi 1 nilai xi itu sama dengan 2, dia berpindah menjadi nilai xi min 1 pada iterasi yang kedua. Jadi geser. Yang xi plus 1 juga demikian. Dari sini geser ke sini. Nah, demikian juga untuk nilai fungsi masing-masing kan ya, otomatis ya. Jadi nanti yang fx min 1 sekarang menjadi 18, yang fxi itu menjadi min 1,3658934. Terus dari sini loh, ini kok masih pakai XR. Sebentar. Bukan XR ya, harusnya pakainya yang XI plus 1. Salah tadi. Saya tunggu sebentar, saya gantinya. Harusnya nilai yang kita pakai itu pakai rumusan ini. Tunggu. Ya, jadi XI plus 1-nya menggunakan rumus dari metode secant. Ini jadinya. XI min FXI dibagi
fxi min 1 dikurangi fxi dikalikan xi min 1 min xi. Ya, sehingga dari situ kita dapatkan tadi di iterasi yang kedua, hasilnya xi plus 1-nya dihitung dengan rumus itu dapat ini 1,23952514. Nah, karena saya sekarang dapat xi plus 1 itu sudah 2 iterasi, maka Anda bisa menghitung nilai epsilon A. Dihitung epsilon A-nya. Iterasi sekarang dikurangi sebelumnya, dibagi dengan pendekatan iterasi sekarang kali 100%. Hasilnya masih 4,65555 sekian persen. Berarti masih lebih besar daripada 0,5. Anda harus lakukan iterasi yang ketiga. Nah, pada iterasi yang ketiga ini dihitung dulu ya, fxi-nya ya. Fxi plus 1-nya perlu dihitung. Dimasukkan ke fx yang tadi, yang x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 10, saya dapatkan hasilnya ini. Maka di iterasi yang ketiga, nilai xi min 1 itu akan sama dengan nilai xi pada iterasi kedua. Nah ini. Nilai xi pada iterasi ketiga itu akan sama dengan nilai xi plus 1 pada iterasi yang kedua. Nilai fungsinya yang ikuti. Kalau keempat nilai sudah diketahui, Anda bisa menghitung xi plus 1. Xi plus 1 kita hitung. Dapat angkanya ini. 1,26457571. Dari sini kita bisa hitung nilai epsilon A. Oh, hasilnya masih 1,980 sekian-sekian persen. Berarti belum berhenti, harus lakukan iterasi yang keempat. Di iterasi yang keempat, kita perlu hitung fxi plus 1-nya dulu. Pada iterasi yang keempat, nilai xi plus 1 itu akan sama dengan nilai xi pada iterasi yang ketiga. Nilai xi itu sama dengan nilai xi plus 1 pada iterasi ketiga. Dan nilai fungsinya tinggal mengikuti. Kembali Anda harus hitung xi plus 1 menggunakan rumus yang ada. Setelah dapat, langkah selanjutnya adalah hitung nilai epsilon A. Ketemu epsilon A-nya. Oh, di sini sudah lebih kecil daripada 0,5%. Berarti stop, berhenti. Pendekatan kita tidak lain adalah di sini. Xi plus 1 yang terakhir. Jadi dari sini dapat kita katakan salah satu akarnya adalah 1,26353022. 1,2 itu saya tebali karena kita yakin 1,2 itu digit yang sudah benar. Ya, sudah dapat digunakan dengan meyakinkan. Yang lainnya kita belum tahu untuk kebenarannya. Ya, minimal seperti itu untuk metode regula falsi dan metode secant. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Itu yang pertama fxi-nya 18 dari mana, Bu? Dimasukkan ke yang tadi loh, Nak. Ke fx tadi loh. Kan tadi sudah dijelasin, ada yang tanya juga tadi sudahan. Jadi masukkan xi sama dengan 2 ke fx tadi. Fx-nya apa? X pangkat 3 plus 5x kuadrat min 10. Oh ya, oke, Bu. Oh, yang ini apa yang persentasenya yang iterasi pertama atau minus itu maksudnya apa, Bu? Nggak bisa dicari kan yang ini. Karena kan nilai epsilon A itu pendekatan sekarang dikurangi sebelumnya. Sebelumnya kan nggak ada. Jadi kan nggak bisa dicari. Oh. Baru kita bisa cari pada iterasi yang kedua. Ini apakah bisa nggak, Bu? Kriteria bandingnya itu lebih dari 0,5 itu masa ada? Ya bisa. Kan kemarin dimintanya itu tergantung dari ininya. Tadi kan soalnya cuma sampai 2 angka signifikan.
Kalau 2 angka signifikan kan nilai epsilon S-nya kan cuma 0,5%. Nanti kalau 3 angka signifikan ya 0,05%. Kalau 4 angka signifikan ya 0,005%. Demikian seterusnya. Tergantung dari digit signifikan yang diminta. Oke, Bu. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Perbedaan antara regula falsi dan secant, karena secara rumus hampir sama ya, dia hanya penamaan variabelnya saja yang berbeda. Jadi kalau regula falsi kita pakai XL dan XU, kalau di metode secant ini kita pakai XI, XI-1 dan XI plus 1. Jadi yang berbeda di situ. Tapi nanti untuk proses iterasinya ya berbeda ya. Kalau yang proses iterasi metode secant ini kan tinggal, kalau saya sih ngomongnya gini, tinggal dipindah aja. Dipindah ke bawahnya tapi ke kiri. Yang ini juga pindah ke bawah itu tapi ke kiri. Tapi kalau metode secant, metode regula falsi tadi nggak seperti itu. Regula falsi melihat dari nilai fungsi. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi sampai di sini? Kalau tadi dibilang bahwa metode terbuka itu kalau konvergen biasanya lebih cepat, terus Anda bilang, loh tadi regula falsi ya 4 iterasi Bu, sekarang Kak ya 4 iterasi. Tidak selalu sama, tidak selalu lebih cepat ya. Tapi memang biasanya lebih cepat gitu. Nah, mungkin pas kebetulan aja di sini ini karena kriteria berhentinya masih terlalu kecil menurut saya, masih terlalu errornya masih terlalu besar. Hanya 2 digit signifikan. Kalau Anda misalkan pakai komputasi gitu, ini kan berarti Anda sudah mulai bisa meraba-raba ya, nanti pada minggu ke-7 ini mau presentasi metode apa ini. Bisa meraba-raba gitu kan, sudah mau bikin codingannya, mau pakai yang mana, biseksi boleh, regula falsi boleh, secant juga boleh. Nah, kalau Anda sudah punya program untuk perhitungan akar persamaan seperti ini kalau saya Anda bisa berani-berani misalkan mau 4 digit signifikan gitu enggak apa-apa. Karena kan nggak ngitung manual ya. Rule-nya sudah Anda buat, Anda kan tinggal masukkan nilai awalnya berapa, kriteria berhentinya berapa, enter, sistem yang akan menghitung. Nah, gitu itu biasanya kalau sudah 4 digit signifikan, 5 digit signifikan, itu nanti akan baru kelihatan bahwa proses pada metode terbuka itu biasanya, sekali lagi biasanya ya, lebih cepat daripada metode tertutup. Begitu. Nggak ada pertanyaan sampai di sini?